A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita semua pernah bikin dosa. Pernah atau banyak? Banyak. Dan sampai detik ini pun kita masih bergulat, berperang melawan setan dalam diri kita, mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Dan yang paling tahu nafsu itu selain Allah pasti ya cuma kita. Definisi dosa itu kan apa kakak? Sesuatu yang membuat kita tidak tenang, satu. Yang kedua, sesuatu yang kita tuh tidak suka kalau dosa itu diketahui oleh orang lain. Saya ulang ya, definisi dosa itu satu, bikin tidak tenang. Saya kok gelisah ya, kok saya ketakutan ya, saya kok tidak nyaman ya. Ah, itu dosa tuh. Yang kedua, dia adalah sesuatu yang kita berusaha sekuat tenaga agar tidak ada orang yang tahu. Baik. Apa pembahasan kita hari ini? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, mungkin abang kakak hari ini tidak banyak ya. Selama ini gini, POV atau pola pikir kita selama ini kalau minta sama Allah tuh minta duit, minta jodoh, minta rezeki, minta sehat. Ayat berapa ya man? 12:53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Di ayat-ayat sebelumnya ini kan Nabi Yusuf dituduh kan? Ini cerita tentang komis. Cerita tentang apa? Yang mereka potong tangan itu kan? Kalimat wama ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, itu maksudnya aku ndak mengatakan aku yang paling suci, aku ndak mengatakan aku yang paling benar. Nah, gitu. Ini ketawaduan seorang Yusuf. Maka saya tuh kan lama ya bertanya gitu, kepo kalau bahasa orang sekarang. Kenapa Allah mengatakan kisah Nabi Yusuf ini sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik? Nah, kisah-kisah ini nih ternyata banyak mengandung hikmah dan pelajaran mahal. Contoh ya, kita ambil sisi ketika Yusuf akan ditawari oleh seorang perempuan. Apakah Yusuf itu tak bernafsu? Jawabannya bernafsu, pengen. Ya kan? Tapi ketakutannya kepada Allah membuat dia menolak tawaran itu. Padahal peluang terbuka lebar. Maka kan Yusuf bilang gini, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Nah, sama kalau bahasa kita tuh, kita pernah salah tapi pengen soleh, nah, gitu loh. Kita ini pernah nakal tapi pengen beramal. Kita pernah bermaksiat tapi pengen taat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu kita pengen nyuruh kita untuk berbuat buruk. Pelit itu berbuat buruk, zina, ya kan, riba, ngutang, apalagi nipu orang, apa aja, ya marah sama istri, marah sama suami,
marah sama anak dengan alasan yang nggak jelas, marah sama tetangga. Maksiat tuh innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, apa poin SMK hari ini? Saya pengen nyampaikan sama Abang Kakak, yuk sama-sama. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya ngajak Abang Kakak hari ini selain berdoa minta anak, minta jodoh, minta rezeki, minta utang lunas, minta juga sama Allah supaya dihentikan maksiat-maksiat dalam diri kita. Ya Allah, tolong buang, jauhkan, singkirkan nafsu-nafsu buruk dalam diri saya. Antum yang lebih paham nafsu buruk itu. Ada yang makan ya terus, tidak sebisa puasa, ngemil terus, cemilan, cepulo, cebelas kan, kerjanya kan. Terus ada yang belanja terus, ya kan? Memang kecil, 7.400, ongkirnya 32.000. Nafsu-nafsu buruk tuh dalam diri kita kan pasti ada tuh. Pasti ada, udahlah. Betul enggak? Nah, yang paling tahu selain Allah tentu kita. Apa nafsu-nafsu buruk dalam diri saya ini? Ya Allah tolong singkirkan, tolong buang. Kalau saya sih mintanya dibuang. Walaupun kita tahu sama tahu, nafsu itu tetap ada. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bilang, kau punya nafsu. Misalnya mohon maaf, nafsu seks. Itu Allah tahu fitrah manusia harus melampiaskan nafsu seksnya. Pakai apa caranya yang benar? Ada namanya pernikahan. Oh Yaman, kan kita boleh nambah 2, 3, 4. Lihat ayatnya, itu ayat pengurangan atau ayat tambahan? Asbabun nuzulnya coba cek. Itu ayat pengurangan. Dulu sebelum turun ayat itu 2, 3, 4, itu unlimited, bisa punya 10. Ada yang dulu punya istri sampai 10. Setelah fit and proper test, eliminasi 6. Coba cek, betul enggak asbabun nuzulnya? Itu ayat pengurangan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu lama bermonogami baru poligami setelah Khadijah wafat. Saya enggak mau debat ya. Kalau antum ngajak debat, ya antum benar, saya salah, gitu aja udah. Nah, ini saya sampaikan ayat itu adalah ayat pengurangan dari unlimited menjadi 4. Soalnya saya pernah ke China, diceritakan seorang raja, tapi tidak disebutkan namanya, itu pernah punya selir 999 selir. Cuman dia keliling tiap malam berarti? Tidak sampai otak saya. Nah, yuk ulang lagi tadi doanya. Ya Allah, tolong buang, jauhkan, singkirkan nafsu-nafsu buruk. 2 kali ya, nafsu-nafsu buruk dalam diri hamba. Ini ya poin SMK hari ini. Karena nanti akan dilanjutkan sama Bang Dodi katanya kan. Kan masih utang kemarin kan? Betul enggak? Dir, betul kan? Nah, masih utang. Enak aja pura-pura lupa. Nyari aman dia. Suruh dia memikirkan habis ini. Dan saya duduk di sampingnya gitu kira-kira. Wama ubarri'u nafsi. Aku juga tidak mengatakan aku suci, kata Yusuf tuh gitu. Itu nunjukkan bahwasanya aku tuh ada keinginan gitu. Tapi kata Yusuf, nih di ayat 52-nya. Yang demikian itu agar Al-Aziz atau para pemimpin itu mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah. Kan? Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Qalat imra'atul Aziz, al-ana hasol hakku. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Orang yang khilaf tadi akhirnya ngaku. Ada kalimatnya tuh nih menunjukkan bahwasanya di mana kalimat yang menunjukkan bahwasanya Yusuf itu
pengen. Ada kata-kata hamma biha wa hammat bihi. Di surat masih di surat ini, tapi di ayat komis, cari kata-kata komis. Di sini nih. 31 ke? Tar. Ah, 24. Di ayat 24. Nah, Allah tuh fair banget. Masya Allah. Maka saya, cuman cantik. Laki-laki ganteng. Masing-masing punya nafsu. Makanya jangan buka-buka peluang. Ngobrol berdua. Nonton-nonton di bioskop. Cuma nonton aja kok. Gak pegang-pegang tangan. Hantu belau. Simbiosis gatalisme kemarin kan? Assalamualaikum Ustadz Adam. Boleh konsultasi zakat nggak? Sebentar ya. Saya bawa pengawal saya dulu. Gitu dah. Pengawal saya nih. Dimakan kau. Gitu. Kenapa saya nggak mau ketemu sama itu Mahmud Abbas LC? Tahu? Mamah muda, anak baru 1, LC lahirnya sesar. Apa namanya? Mahmud Abbas. Mana Abbas nih? Tak ada. Lagi sesar. Takut saya. Ustaz, konsultasi dong. Udah saya bilang. Bisa nggak ketemunya di kafe aja? Mati aku. Nggak ada. Dari dulu 2012 ketemu sama saya cuma di masjid. Waktunya cuma 1. Habis subuh. Aduh, Masya Allah ya. Kalau lihat Ustadz tuh seger banget, ganteng. Gatal. Garuk pakai kulit durian ayaman. Mantap. Gak paham dah. Hati-hati. Makanya jomblo-jomblo. Ya, saya gak mau sebut nama inisial lah. Misal Raffi gitu kan. Hati-hati. Ya kan? Bang Raffi boleh foto gak? Bisa gitu. Mana dia sih suka. Iya dong, mana dong, siapa yang foto sama aku gitu. Ya kan, Mahmud Abbas. Saya pernah nih, ada kakak-kakak mana, kakak-kakak Pekanbaru mana? Saya pernah waktu itu nobar di tersebut pula ya, satu daerah lah pokoknya. Begitu nobar, ya Allah, mak-mak tuh, wah saya yang ketakutan. Sampai dekat-dekat, mak-mak tuh saya yang tertunduk, terdiam. Akhirnya saya pesan sama kakak-kakak yang ngawal saya. Saya bilang, kakak-kakak nanti kalau udah tua jangan kayak gitu ya, saya bilang. Saya yang takut, saya bilang. Alhamdulillah kemarin pas saya ke sana selamat saya karena saya lihat pintu lain. Datang lewat pintu lain, keluarnya lewat pintu lain. Alhamdulillah selamat. Ya, hati-hati ya, simbiosis apa? Simbiosis gatalisme. Maka saya biasa tanya, kakak nih ada suami enggak? Mana suaminya? Kenalkan sama saya. Nih, Kak Eci, Kak Empi dan kawan-kawan tuh lah. Pokoknya. Kalau yang tadi jomblo tadi yang saya bilang tuh dia suka memang. Enggak ada lagi nih yang ngajak saya foto, gitu dia malah. Guys, masa kalian cuma bikin-bikin acara aja kayak gini? Nggak ada yang ngajak aku foto gitu. Aku nih, udahlah, nggak jadilah. Baru gak kita berdoa minta hapuskan nafsu-nafsu buruk ya. Ini kan termasuk nafsu-nafsu buruk ini. Jadikan orang lain sebagai konten gitu. Cuma memang asik sih jadikan dia konten. Soalnya dia bangga gitu. Dia kan naikkan engagement, exposure. Iya, berbasis hate speech. Dia sama kayak yang itu tuh yang hi guys, aku lagi di mall Meva. Itu tuh sama. Ini versi laki-lakinya nih. Jadi kebencian orang lain tuh bikin engagement naik. Saya suka kata gatalisme ya, Man. Simbiosis gatalisme. Ini ayatnya. Jadi fair Allah tuh menunjukkan kepada kita semuanya. Di ayat 53 tadi Yusuf bilang apa?
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal la ammaratun bisu. Aku ndak ngatakan diriku suci. Nah, dari mana dalil Allah Yusuf tuh bilang aku ndak suci tuh? Dari mana? Dari ayat yang sebelumnya, walaqad hammat bihi. Yang pertama nafsu, yang pertama kepengen si perempuan. Hammat itu kan berarti kan muannats. Dan sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Lagi pengen. Nah, gitu. Wahamma biha. Itu ayatnya. Mana kesempatan depan mata? Itu tadi saya bilang, semua kita tuh punya dosa. Ya kan? Nah, dosa ini, fujur, namanya fujur ini, Allah ilhamkan juga memang. Makanya kalau manusia itu abang kakak, kalau dia baik bisa jaga nafsunya, dia lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau dia menyalurkan nafsunya ke tempat yang tidak benar, dia lebih iblis dari iblis gitu loh. Ini insun itu. Istimewanya manusia tuh gitu. Kalau baik, Masya Allah, malaikat itu tembus, kalah. Tapi begitu jahat, iblis tidak habis. Di luar ongkir ini kata iblis. Apa? Maksiat manusia ini di luar ongkir. Nah, kalau bahasa orang sekarang kan gini, kucing mana dikasih ikan yang nggak mau? Aku sih nggak munafik, cenah. Iya, cenah. Si paling cenah. Duit ada, ganteng, kan? Handphone bagus, lagi di luar kota, istri jauh. Nah, ada tuh si gatalisme. Bang, bisa ngopi-ngopi nggak? Kena terekam lah kau sama ubur-ubur. Bilang, Dam, nggak bisa, saya punya bodyguard gitu. Bodyguard saya dimakan durian sama kulit-kulitnya sekalian. Gitu. Biar kau tak berani dekat-dekat. Datang pembicara aslinya. Kita lagi bahas simbiosis gatalisme nih. Hari Sabtu, happy ya. Cuman godaan-godaan itu, dulu, mohon maaf, sebelum kenal dakwah, ya sukanya lihat cewek-cewek yang mohon maaf ya, rok-rok pendek. Ujiannya itu memang perempuan-perempuan terbuka yang kain atas tak tutup, kain bawah kurang kan gitu kan. Sekarang kenal dakwah, sesak napas nengok ukti-ukti yang tadi saya bilang, yang ketutup mukanya cuma mata jak nampak. Aduh, ini pasti cantik banget. Misal gitu kan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Itu dia. Ya kan? Waduh wadah namanya. Begitu tengok dari jauh, waduh, keren nih. Begitu ketemu, walah. Perempuan juga lihatnya opa-opa Korea, Ustadz. Iya. Opa-opa, datuk-datuk ditengok kan? Wah, ternyata pakai filter. Nah, kelakuan asli ya tidur ya beliur. Begitu udah kumpul tidur sama-sama ngorok semua, ya kan? Sama ya. Emang perempuan laki-laki tuh tengoklah kalau ada perempuan kumpul sama perempuan, dia sama dia yang memang CS gitu. Tengoklah kelakuan aslinya. Rebutan bantal, rebutan kasur, dorong-dorong, satu ngiler, satu ngorok, sama. Sifat asli mana bisa buang. Maka tadi doanya apa? Ya Allah, tolong buang, jauhkan, singkirkan nafsu-nafsu buruk dalam diri hamba. Beda orang, beda nafsunya. Ya kan? Ada yang sukanya beli tanah. Dari mulai tanah karung, tanah bakar, Bang Abu, tanah yang pakai dump truck kilo-kilo, sampai beli tanah ya kerjanya. Tapi kuburan enggak disiapkan. Wakaf enggak, hanya suka numpuk sertifikat. Itu nafsu. Oke, dalilnya investasi, tapi enggak gitu juga. Zakat enggak, infak enggak. Ini bahaya. Ada yang toko emas, asal nengok toko emas berputar kepalanya. Ada yang parfum, asal nengok parfum,
Mampir, pasti mampir. Minimal ambil apa tuh? Tester kertas itu. Nanti dia baru galau seorang. Ini yang mana tadi ya? Yang mana ya kata dia. Dah, enggak bisa tidur seharian. Ini. Ibarat kita ke rumah ke ini abang kakak, ke rumah makan yang banyak menunya tuh. Kalau dulu menu sikit kan enggak punya pilihan, telur dadar, telur mata sapi. Ya kan? Dua aja, sama-sama telur. Begitu masuk ke restoran semua macam-macam ada. Kaki, hidung, belalai, ekor, semua. Jadi tak bisa makan. Makan apa bang? Ujung-ujungnya, bang minta telur dadar bang, telur dadar ujung-ujungnya. Balik ke selera asal kan? Nah, beda orang abang kakak, nafsunya beda. Maka tadi ayo, walakot hamad bihi. 12:24. Ini dalil kenapa Yusuf kok di ayat 53 bilang wama ubarri'u nafsi. Aku tidak berlepas diri, aku tidak mengatakan diriku yang paling suci. Aku ini tahu diri juga kata Yusuf. Makanya lihat spray, nggak bisa nahan nafsu. Bayangkan tuh, lihat spray. Belanja spray atau apa nih? Katanya pikiran budak-budak nih melayang kemana-mana nih. Spray kasur ya. Ada yang nafsunya tuh jilbab, sepatu, tas. Asal ada promo, check out. Promo, check out. Iya kan? Dia scroll katanya. Enggak kok, cuma scroll ya. Begitu masukkan keranjang kuning. Nafsunya beda-beda. Nah, bagus nih. Orang TikTok beda. Nafsunya sedekah ya man. Masya Allah antum. Masya Allah antum. Saya kenalkan sama Ustaz Adam mau. Ada kan yang sukanya tuh tas. Asal nengok tas tuh berputar kepalanya. Pokoknya enggak penting ini. Dan dia selalu ngerasa yang di rumah itu tak cukup. Ada. Salah. Jadi hammat bihi wa hamma biha. Jadi maksud saya another insight dari ayat ini adalah laki-laki dan perempuan tuh sama-sama dikasih Allah rasa pengen melakukan itu. Ada kalau saya kaum mendang-mending ayaman, kerjanya masukkan ke keranjang. Keranjangnya sudah 99 plus gitu. Tapi tidak pernah dicek out ayaman, apalah daya. Saldo minta maaf. Nah, nanti muncullah kalimat pembenaran itu. Tapi healing saya tuh ya ketika check out ayaman. Healing. Uang kau hilang. Biasanya orang tuh explore-nya tuh kan nentukan dia sering buka apa kan. Ada yang hobinya mancing. Ketahuan tuh beli joran, beli umpan. Mancing mah gak pernah, beli aja. Sama kayak orang punya sepeda, tapi beli seragam sepeda. Beli jam tangan untuk workout, untuk jalan. Kalau nafsu lihat masjid boleh ayaman. Boleh. Maka tadi doanya pagi ini apa? Ya Allah, tolong buang. Ini kita sedang melawan sunatullah. Karena itu kekekalan energi ya Bang Kakak. Nafsu itu pasti ada dalam diri kita. Tapi kita minta sama Allah tolong buang nafsu yang buruk-buruk. Jauhkan. Singkirkan nafsu-nafsu yang buruk dalam diri hamba. Nafsu pengen bersaing sama orang. Nafsu untuk membanding-bandingkan diri kita sama yang lain. Kan ada tuh. Memang dia ya bisa, aku bisa juga. Ya Allah, gitu ya. Lagi ngurangin nafsu beli tas ya Allah, tapi udah 2 tahun gak beli tas ya Allah. Kan ini gimana nih? Doa pelin-pelan namanya. Suka beli gamis untuk sholat dikumpul-kumpul, apakah nafsu juga? Cuma dikumpulkan gak dipakai. Ada yang sukanya beli mukena. Beli mukena terus, berapa lusen mukena. Assalamualaikum. Dengar tak orang ini? Mana kolektor mukena nih? Assalamualaikum. Kolektor mukena. Kolektor mukena mana kolektor mukena?
warna biru, hitam, bahannya apa? Sifon, apa Ki? Oh bukan ya? Bahan katun, bahan karung goni, semua. Nah, bagaimana mengawal dan mengelola nafsu ini kita akan belajar sama Buya. Gitu kan. Saya cuma mancing ya nih. Kita serahkan pada Tengku. Ya, biar dia habis ini bahas. Cuman cara dia membahas ayat ini kan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula an ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin, hamba-hamba yang dipilih sama Allah. Jadi abang kakak, inventarisir nafsu-nafsu buruk dalam dirimu. Ya, ada yang gamis, jilbab, bros. Hobinya beli bros. Dari mulai gambar kupu-kupu sampai gambar kuda nil ada semuanya. Kan? Parfum, apa Ki? Macam-macam. Maka saya pun wama ubarri'u nafsi. Saya ngomong ini juga punya nafsu, punya keinginan, ada kecenderungan. Nah, saya ngaku ya, jam tangan, parfum, hobi saya. Emang. Cara ngelawannya itu gimana? Nah, saya akhirnya ngambil amalan sekarang. Ada parfum-parfum saya yang di lemari-lemari itu saya pindahkan ke botol-botol kecil. Ini kerja saya sekarang abang kakak. Doakan ya. Semoga saya pindahkan ke botol-botol kecil-kecil kayak gini. Nah, jadikan amal soleh. Bagi-bagikan. Engkau diikut-ikutkan. Orang tahu juga saya itu suka parfum. Suka apa? Suka jam tangan. Kasih. Bagikan. Nah, bukankah kalau kita suka jajan termasuk sedekah pada diri sendiri Ustadz? Iya, udah. Puas kan? Namanya self reward. Nah. Nafsu dan hobi gimana ya man? Sama enggak? Beda. Hawa nafsu itu biasanya cenderungnya kepada maksiat. Cenderungnya. Ya kan? Maka tadi saya bilang, bagaimana kita mengawal ini? Pakai doa. Tipsnya nanti akan dijelaskan oleh Buya. Gitu kan. Tenang banget ya diiyain sama Ayaman, itu namanya dilajakkan. Ustadz ini suami saya tuh begini Ustadz. Saya tidak salah kan Ustadz. Suami saya kan yang salah Ustadz. Iya, udah selesai balik. Kan dia tidak perlu ini. Mau parfumnya Ayaman, ambil ke Pontianak. Ambil ke Pontianak. Habis ngambil, balik langsung. Ya kan? Sama baju, ya kan? Ada orang tuh training. Saya pun kadang-kadang jaket, hoodie, asal nengok jaket laki-laki tuh, jaket, hoodie, apa sih laki-laki tuh? Tas, sepatu. Ada tuh koleksi sepatu. Nggak dipakai, kiri kanan ya. Bismillah ya. Dah. Jadi abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah, kita akan belajar sama-sama bersama Buya. Ya. Buaya. Salah. Dah. Silakan Buya untuk melanjutkan bagaimana caranya kita nih mengontrol dan menjaga agar bisa istiqomah seperti antum itu. Nah, gitu loh. Beliau nih jarang jajan abang kakak, jarang belanja-belanja tuh. Masya Allah, di masjid terus beliau nih. Pergi ke mall juga jarang abang kakak, ya kan? Apalagi kalau belanja-belanja, jajan-jajan tuh, oh Masya Allah. Nah, bagaimana itu caranya? Kita akan tanya sama beliau. Dah, silakan. Kok sekarang nih tembak-tembak ya, tak ada enak aja. Sabtu ayah manful enak aja, family time. Engkau ya punya family, si paling family time.
Hah? Rubah jadwal. Februari dah nih. Di situ tuh ditulis Sabtu, Ahad, Senin, Ayaman semua. Saya bilang, betua raya kita nih. Dengan alasannya, di hari-hari itu engagementnya tinggi Ayaman. Palak kau engagement, tak ada. Kau ngisi-ngisi ya. Ya, ya silakan sini. Lanjut. Tengku ya. Tak bisa lari. Ingat tadi doanya apa doanya? Sebelum kita pindah ke Tengku. Ya Allah, tolong buang. Tolong jauhkan. Singkirkan nafsu-nafsu buruk dalam diri hamba. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Saya takut lupa, abang kakak catat 2 ya. Ada 2 nafsu yang buruk. 1 dendam. Yang kedua menyalahkan diri sendiri berlebih-lebihan. Itu juga tidak baik. Introspeksi, muhasabah dengan menyalahkan diri sendiri itu 2 hal yang berbeda ya. Kenapa ini terjadi? Kalau saya tidak begini kan ini tidak. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus bilang qaddarallah wa masya'a fa'ala. Itu terjadi atas izin Allah. Udah memang maunya Allah. Misalnya kayak anak jatuh atau apa gitu. Itu kan qaddarallah. Ya, tidak boleh ya termasuk. Itu nafsu. Karena saya sering ketemu sama orang-orang yang curhatnya begitu. Ustadz, kalau kemarin tuh saya tidak meninggalkan ibu saya di rumah sakit. Ibu saya nggak meninggal. Nggak boleh ngomong gitu, saya bilang. Mama meninggal itu bab takdir Allah. Kan gini, mama, ini cerita sedikit ya. Mamanya sakit. Habis itu agak siuman, agak enakan gitu. Kan biasanya orang kalau mau meninggal kan gitu kan. Ada fase tuh dia drop, sedrop-dropnya. Tapi Allah tuh balikkan lagi kondisinya. Ini beberapa kasus yang saya pernah dengar. Naik ke atas. Seperti tidak sakit, bahkan sudah lepas infus. Nafsu makan ada. Nah kita berpikir, udah sehat nih mama nih. Udah sehat nih orang tua. Kita tinggalkan, baliklah ke rumah. Begitu balik ke rumah dapat info, tinggal. Langsung nyalahkan diri. Langsung gitu, kenapa saya ini? Saya yang salah. Enggak boleh, itu enggak boleh. Itu termasuk nafsu yang blaming yourself. Itu berbahaya. Karena nanti bisa masuk ke jurang yang dalam, namanya putus asa dari rahmat Allah. Percuma dong aku sholat selama ini, percuma dong aku hijrah, percuma dong aku udah sedekah, ternyata Allah juga tidak bisa membalikkan keadaan. Itu naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jangan ya Bang Kakak ya, jangan ya Dek ya. Jangan, hati-hati. Ya, hati-hati dengan nafsu yang itu tadi. Dendam, ya kan? Sama menyalahkan diri sendiri, bahkan merasa diri ini tidak berguna, tidak ada manfaat. Naudzubillah. Jangan pernah. Jangan pernah. Karena iblis akan memasukkan kita ke jurang yang lebih dalam. Namanya putus asa dari rahmat Allah. Naudzubillah. Nah, seperti apa nanti cara mengelola itu? Nah, beliau Tengku akan mengajarkan kepada kita semuanya. Bagaimana bisa istiqomah, tidak jajan, ya, kemudian istiqomah tidak ke mall, ya kan, di masjid aja tuh kan. Apa-apa tuh, nanti beliau akan cerita ya, kenapa gitu. Jangan bilang karena saldo, jangan ya, kasih tips yang lain. Jazakumullah khair, saya pamit dulu ya Bang Kakak ya. Mau dengarkan ini, mau coba family time gitulah ya. Nggak terbayang saya kalau tiba-tiba Ayaman nggak bisa SMK ya Bang Kakak ya, saya izin cuti gitu ya. Ya Bang Banjir. Begitu Bang Banjir mau koordinasi, Ayaman lagi cuti gitu. Langsung garuk-garuk kepala Bang Banjir. Ayaman ini ada kurang nih nombok sekian. Maaf Bang, saya lagi cuti ya Bang, talangkan ya dulu. Kata Bang Banjir, aku nak nalangkan pakai apa. Nah, bismillah ya Tengku ya. Nah, mainkan dengan merdu. Saya dengar kok. Mau saya dengar di belakang sini atau? Silakan. Astagfirullah, jatuh-jatuh ya. Nah, silakan. Pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum.